Perkenalkan, nama saya Christine Indri Medelu dengan NIM 2014-2010-08 dari kelas A1 Keperawatan semester 6. Dalam video project ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS, dan video saat ini saya akan membahas tentang edukasi diare pada anak. Hampir semua orang mungkin pernah menderita diare. WHO mendefinisikan bahwa diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dan frekuensinya lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam satu hari. Perlu diketahui, jika menderita diare kurang dari 14 hari, penderita mengalami diare akut, dan jika lebih dari 14 hari, sudah dipastikan penderita mengalami diare kronis atau persisten. Selain itu, ada 3 derajat dehidrasi diare yang tak kalah pentingnya untuk diketahui. Diare tanpa dehidrasi. Ciri-cirinya, jika pada balita ia tetap aktif, memiliki keinginan untuk minum seperti biasa, mata tidak cekung dan turgor kembali segera. Namun, balita akan kehilangan cairan kurang lebih 5% dari berat badan. Diare dehidrasi ringan atau sedang, biasanya balita mengalami gelisah atau rewel, mata cekung, rasa haus meningkat, turgor kembali lambat dan kehilangan cairan 5-10% dari berat badan. Diare dehidrasi berat ditandai dengan lesu atau lunglai, mata cekung, malas minum, turgor kembali sangat lambat lebih dari 2 detik dan kehilangan cairan kurang dari 10% dari berat badan. Secara umum, penyebaran diare biasa terjadi melalui infeksi atau kuman-kuman penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit. Biasanya menyebar melalui makanan atau minuman yang tercemar atau kontak langsung dengan tinja penderita. Penyebaran bisa juga terjadi karena penurunannya daya tahan tubuh yang disebabkan kurangnya asupan ASI kepada bayi sampai 2 tahun atau lebih. Di dalam ASI terdapat antibodi yang dapat melindungi bayi dari kuman penyakit. Kurang gizi atau malnutrisi, terutama anak yang gizi buruk, akan mudah terkena diare. Yang paling penting soal penyebaran diare adalah tergantung pada perilaku dan faktor lingkungan. Penyakit diare adalah penyakit yang berbasis lingkungan, yang faktor utamanya dari kontaminasi air atau tinja yang berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat. Untuk mengatasi penyakit diare, berikut tindakan pencegahan dehidrasi yang bisa dilakukan di tingkat rumah tangga jika balita mengalami diare. Memberikan ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Pemberian oralit untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti. Memberikan obat zinc yang tersedia di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Diberikan sekali sehari selama 10 hari berturut-turut meskipun diare sudah berhenti. Zinc dapat mengurangi parahnya diare, mengurangi durasi, dan mencegah berulangnya diare 2-3 bulan ke depan. Memberikan cairan rumah tangga seperti sayur, kuah sup, dan air mineral. Segera membawa balita diare ke sarana kesehatan. Pemberian makanan sesuai umur. Pada berusia 0-6 bulan, hanya diberikan ASI sesuai keinginan anak, paling sedikit 8 kali sehari, pagi, siang, maupun malam hari. Jangan berikan makanan atau minuman lain selain ASI. Bayi berusia 6-24 bulan, teruskan pemberian ASI mulai memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI yang teksturnya lembut seperti bubur, susu, dan pisang. Balita umur 9-12 bulan, teruskan pemberian ASI, berikan MPASI lebih padat dan kasar seperti nasi tim, bubur, nasi, tambahkan telur atau ayam atau ikan atau tempe atau wortel atau kacang hijau. Balita umur 12-24 bulan, teruskan pemberian ASI, berikan makanan keluarga secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Balita umur 2 tahun lebih, berikan makanan keluarga 3 kali sehari sebanyak
1 atau 3 sampai 1 atau 2 porsi. Makan orang dewasa, berikan pula makanan selingan kayak gizi 2 kali sehari di antara waktu malam. Anjurkan makan untuk diare persisten. Jika anak masih mendapat ASI, berikan lebih sering, lebih lama, pagi, siang, dan malam. Jika anak mendapat susu selain ASI, kurangi pemberian susu tersebut dan tingkatkan pemberian ASI. Gantikan setengah bagian susu dengan bubur nasi ditambah tempe. Jangan beri susu kental manis untuk makanan lain. Ikuti anjuran pemberian makan sesuai dengan kelompok umur. Sekian dan terima kasih. Video saat ini sudah selesai.